Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Rofi, bagaimana kabarnya Mbak? Selamat siang Mbak Dea, kabar saya baik. Bagaimana dengan Mbak Dea? Alhamdulillah baik Mbak. Nah di sini saya izin sedikit mewawancarai Mbak Rofi tentang daerah di tempat tinggal Mbak Rofi. Apa Mbak Rofi bersedia? Baik Mbak, bersedia dengan senang hati. Nah sebelumnya dari mana Mbak Rofi berasal? Baik, saya sebenarnya berasal dari kota Klaten, Jawa Tengah. Lebih tepatnya saya perbatasan Klaten Boyolali. Jadi rumah saya itu di Klaten Utara, Mbak. Oh. Kemudian bagaimana kehidupan sosial dan budaya di daerah tempat tinggal Mbak Rofi? Kehidupan sosial budaya di sini tuh masih sangat kental. Jadi masih sangat terpaut dengan budaya-budaya dulu gitu. Contohnya seperti sadranan. Sadranan itu salah satu kegiatan yang dilakukan sebelum berpuasa, Mbak. Jadi bapak-bapak itu ke masjid membawa makanan dan dimakan bersama serta doa bersama. Wah, menarik sekali ya Mbak. Nah, apa tradisi daerah di tempat tinggal Mbak Rofi yang paling terkenal? Tradisi di daerah saya yang paling terkenal itu adalah rebana, Mbak. Oh, rebana ya. Kapan biasanya rebana ini digunakan atau ditampilkan, Mbak? Tergantung, Mbak. Jadi ada mungkin saat acara besar seperti Maulid Nabi itu biasanya ditampilkan atau mungkin rutinan sholawatan di masjid ditampilkan gitu. Oke, baik. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri, berapa orang yang diperlukan untuk membentuk kelompok rebana, Mbak? Biasanya itu standarnya itu 8 orang, Mbak. Tapi bisa juga sampai 15 orang, 18 orang gitu. Jadi tergantung mau ikut acara apa. Macam-macam ya, Mbak? Iya, Nah, macam-macam. lalu siapa saja mayoritas anggota grup rebana tersebut, Mbak? Apakah mayoritasnya ada para orang tua atau hanya remaja? Jadi mayoritas yang ikut itu remaja, Mbak. Jadi dari pelatih bahkan yang megang alat dan vokal sendiri dari remaja, Mbak. Hmm, apakah Mbak Rofi sendiri menjadi salah satu anggota kelompok rebana tersebut? Iya Mbak, saya mengikuti rebana tersebut ya terkadang bisa bermain alat atau mungkin bisa jadi vokal suara Mbak. Wah, berarti suara Mbak Rofi bagus ya. Boleh nanti diajarin. Nah, baik, selain kehidupan sosial budaya serta tradisi yang ada tersebut, apa makanan khas daerah dari tempat tinggal Mbak Rofi yang terkenal? Makanan khas ya Mbak, makanan khas di sini itu kerupuk rambak pati Mbak. Jadi bentuknya itu seperti jari dan biasanya itu emang di sini itu dari dulu itu tuh udah ada produksi itu Mbak. Jadi Hmm, mayoritas juga orang pekerjaan di sini tuh memiliki pabrik itu dan oh. berindustri sendiri gitu Mbak. Lalu, apa yang menjadi ciri khas dari kerupuk rambak pati sendiri, Mbak? Seperti yang tadi saya bilang, jadi ciri khasnya itu seperti jari Mbak, tapi ada juga yang berbentuk kotak, tergantung konsumen itu mau bentuk yang bagaimana gitu. Oh, Jadi jadi, jika ada konsumen pasti dibikinkan sesuai selera gitu, biar peminatnya itu tuh semakin banyak gitu loh Mbak. jadi bisa request ya. Iya bisa request antara dua bentuk itu. Nah, lalu untuk harga kerupuk rambak pati sendiri biasanya dijual dengan harga berapa, Mbak? Kalau biasanya penjual itu dikemasin kecil-kecil itu Mbak, dihargain 1.000 biasanya isinya itu ada 8 buah gitu, atau 8 biji gitu. Tapi biasanya tergantung Mbak, atau mungkin bisa jadi beli 1 kilo, 2 kilo gitu harganya beda.
Tergantung ini Mbak, tergantung bahan-bahannya itu mahal atau enggak. Jadi jika mahal itu kerupuknya itu juga ikut naik gitu Mbak, harganya. Harganya. Iya, Nah, selain itu pastinya daerah asal Mbak Rofi juga memiliki objek wisata daerah yang tak kalah menarik ya, Mbak. Nah, apa sih Mbak objek wisata yang terkenal di sana? objek wisata yang terkenal di daerah saya itu pemandian Mbak. Pemandian ya kayak anak-anak kecil gitu, sering datang dibuat wisata liburan biasanya Mbak. Tiap hari ramai sekali. Nah, tentunya di sana nggak hanya satu ya, Mbak, wisata pemandian. Iya, Apa saja banyak sih, Mbak. Mbak, wisata pemandian yang ada di daerah Klaten? Eh, yang paling terkenal itu Umbul Ponggok Mbak. Jadi Umbul Ponggok itu ciri khasnya itu di bawahnya tuh seperti kita tuh ada dunia lain gitu loh Mbak. Ada dunia kerajaan di bawah laut gitu Wow, Mbak. menarik ya, Jadi Mbak. didesain seperti itu biar pengunjung itu semakin merasa ada rasa ingin mencoba turun ke laut gitu loh. Ke air maksudnya. Nanti boleh ya main-main ke sana. Silahkan Mbak, silahkan. Nah, lalu apa keunggulan yang menjadi daya tarik dari objek wisata tersebut? Biasanya airnya itu air alami Mbak, dari sumbernya langsung gitu. Jadi tanpa komporit dan tanpa campuran gitu. Tapi setiap hari juga air di dalam kolam itu tuh dikuras Mbak, Ya, gitu. jadi kebersihannya pasti terjamin ya, Mbak. Iya, Juga segernya asli pasti. Nah, wisata pemandian apa yang paling dekat dengan tempat tinggal Mbak Rofi sendiri? wisata yang paling dekat dengan rumah saya itu Umbul Pelem Mbak. Itu sama seperti umbul lain, cuman sekarang baru viral dan baru terkenal gitu Mbak. Semenjak direnovasi dan dibuat ya seperti menarik lah intinya. Ya, ya baik Mbak, mungkin itu saja wawancara dari saya. Wah, menarik sekali ya. Jadi sangat senang sekali bisa berwawancara dengan Mbak Rofi. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk diwawancarai Mbak. Ya, sampai jumpa di Sama lain Mbak. waktu ya Mbak. Assalamualaikum Baik Mbak, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.